Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan penjelasan yang saya sudah jelaskan dalam sesi pertama. Dan ini kita masuk sesi kedua. Nah, tadi masuk kepada pembahasan mengenai keesaan Allah, dan saya sudah menjelaskan keesaannya dalam perjanjian lama misalnya, dari Ulangan 6 ayat 4. Nah, saya mau pakai perjanjian baru, Yohanes 10 ayat 30. Boleh dibuka ayatnya, Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi meskipun Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda, tetapi mereka adalah satu. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Kami adalah satu. Hal itu membuat kita melihat lebih jelas lagi tentang adanya kesatuan dalam kejamakan pribadi Allah. Nah, kesatuan dalam ayat ini jelas, kalau kita lihat konteksnya, adalah kesatuan dalam hal hakikat, bukan hanya visi, tapi hakikat. Nah, memang dalam pergulatan gereja atau perdebatan para teolog, ada juga pandangan yang mengatakan satu di situ bukan dalam pengertian hakikat, tapi satu visi atau satu penggembalaan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang satu penggembalaan, itu konteksnya udah berbeda. Itu pasal 10 ayat 1 sampai 21. Lalu di ayat 30 dan seterusnya, itu udah masuk kepada konteks yang berbeda. Jadi dari sisi konteks, ketika kata satu dipahami dalam pengertian penggembalaan atau satu misi, itu sudah out of context, ya, keluar dari konteksnya. Dalam hal menafsir Alkitab atau hermeneutika, itu ada istilah jangan melepaskan teks dari konteks. Cara terbaik untuk kita menafsirkan maksud dari kata satu di situ adalah dengan melihat teks sebelumnya dan teks sesudahnya. Nah, tidak jauh dari teks ini, ayat 31 sampai 33 adalah ayat yang paling dekat. Ayat-ayat yang paling dekat untuk menjelaskan kata satu di situ. Tidak mungkin ya hanya dalam pengertian visi, tapi pasti hakikat. Karena apa? Orang-orang yang mendengarkan pernyataan Tuhan Yesus ini, pada waktu itu orang-orang Yahudi langsung menangkap maksud Yesus, bahwa Yesus sedang mengklaim keilahiannya dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Terbukti dengan reaksi orang-orang Israel yang hendak membunuh Yesus dengan melemparinya dengan batu. Mari kita lihat ayat 31 sampai 33. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Karena apa? Inilah reaksi mereka. Kalau Yesus bukan Allah, kalau maksud Yesus ya pada waktu itu bukan sedang menyatakan bahwa dia Allah, gak perlu mereka sampai melempar dengan batu. Ya, bisa nangkap ya? Jadi itu adalah sebuah reaksi di mana bagi mereka Yesus sedang menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Bapa. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena apa? Engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu tahu betul bahwa Yesus secara tidak langsung sedang menyamakan dirinya dengan Bapa ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi itu dalam benak orang Israel. Itu sudah jelas sekali. Bisa nangkap ya? Jadi kata satu di situ bukan misi, hakikat. Oke, itulah keesaan dari Allah Tritunggal yang dijelaskan oleh Alkitab. Jadi satu sisi Allah itu jamak pribadinya, tapi meskipun jamak pribadinya, kita harus mengamini kesaksian Alkitab bahwa Allah yang jamak pribadinya adalah Esa satu. Nah, mari kita ikuti lagi pembahasan selanjutnya terkait dengan kejamakan pribadi. Ya, Allah itu jamak pribadinya, ada distingsi ya dalam pribadi-pribadi Allah. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah ketiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu
memakai kalimatnya begitu ya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena 3 pribadinya tapi 1 keberadaannya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan gambar ini. Ya, ini satu gambaran yang digunakan oleh banyak teolog ya sebelum abad pertengahan segitiga. Jadi di sini ada kalimat Gloria Patri et Filio Spirito Santo. Jadi segala kemuliaan ya, segala kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gloria Patri et Filio Spirito Santo. Jadi ini Bapa, ini Yesus, ini Roh Kudus. Ya, jadi kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan bagi saya ini adalah satu gambar atau analogi yang tepat dalam menggambarkan Allah Tritunggal, bahwa dalam pribadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada kepenuhan, ya, kepenuhan. Maksudnya semua sifat, semua kedudukan, kemegahan, kemuliaan, atribut-atribut yang hanya ada pada Allah, ada pada 3 pribadi ini secara penuh, sepenuhnya. Ya, jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya di setiap sudut itu sama, setara atau sederajat, sama sisinya. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang berbeda, tapi dalam kesatuan yang sempurna. Jadi ketiganya adalah satu Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi tapi satu Allah karena satu keberadaannya. Karena ketiganya memiliki hakikat, sifat-sifat dan kedudukan dan kemuliaan yang sama. Kemuliaan yang sama. Ini saya jelaskan secara sederhana. Misalnya Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Ini menarik untuk kita pahami bersama-sama ya. Ini terang benderang pernyataan Tuhan Yesus. Kalau dia bukan Allah, dia nggak berhak mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Sekali lagi ya, kalau dia bukan Allah, dia tidak berhak untuk mengklaim punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Dalam Yohanes 17 ayat 5, ini adalah sebuah pengakuan Yesus bahwa dia bukan hanya ada sebelum segala sesuatunya dijadikan, tapi dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Kalau Yesus bukan Allah, berhak enggak dia mengklaim hal ini? Kalau Yesus bukan Allah, layak enggak dia disebut penghujat? Layak. Dan tidak berhak dia mengatakan hal ini. Tapi karena dia Allah dan setara dengan Bapa, salah nggak dia mengatakan hal ini? Nggak salah. Jadi kemuliaan yang ada pada Allah, ya hanya pada Allah, bukan pada yang lainnya. Jadi kalau Yesus mengklaim bahwa kemuliaan yang pada Allah juga ada pada dirinya, siapa Yesus? Siapa Yesus? Nah, kita akan lihat bahwa kemuliaan Allah itu hanya ada pada Allah. Coba Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 dan nanti Yesaya 48 ayat 11. Oke, kita baca secara sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nanti Bapak Ibu, ini kan konteksnya pasal 17, Yohanes pasal 17 tadi. Jadi Yesus mengklaim bahwa dia dengan Bapa, 2 pribadi yang berbeda, tapi punya sifat-sifat keilahian yang sama. Sekaligus mereka adalah satu Allah. Ketika Yesus berkata di ayat yang selanjutnya ya, pasal 17 nanti silakan baca secara utuh. Yesus mengklaim bahwa seperti kita, aku dan engkau adalah satu. Ya, di ayat 12 dan seterusnya. Itu adalah pernyataan Yesus. Jadi kejamakan pribadinya disinggung, sekaligus juga kesatuan dia dengan Bapa itu juga disinggung dalam pasal yang sama. 48 ayat 11. Yesaya 48 ayat 11. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, ya. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi kemuliaan yang ada pada Allah hanya ada pada siapa? Ya hanya ada pada Allah. Jadi kalau Yesus mengklaim, sekali lagi nih ya,
Jawab dengan lantang. Kalau Yesus mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa, siapa dia? Dia pasti Allah. Amin. Bisa dipahami? Bisa diterima? Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut terkait dengan kejamakan pribadi Allah, terkait dengan pluralitas pribadi atau sifat-sifat Allah. Ya, bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus pada ketiga pribadi ini ada semua sifat-sifat Allah. Bapak Ibu silakan foto atau catat ya, tapi nanti materi ini akan dibagikan secara free kepada Bapak Ibu ya. Ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Bahkan kalau ada di antara kita yang mau Microsoft Word-nya akan saya bagikan secara cuma-cuma ya kan. Ya kan. Ya, kurang apa lagi ya kira ya kan. Iya kan. Aduh. Ya kan. Ini berhari-hari saya nggak tidur hanya untuk membuat PowerPoint ini. Macam betul aja ya. Oke. Ini saya sajikan beberapa ayat yang menekankan tentang sifat-sifat keilahian ada pada ketiga pribadi itu. Bahwa seperti yang saya tegaskan tadi, pada tiga pribadi ini ada tiga sifat utama, koeksis, koeternal, koequal. Ya, sama kekalnya, sama keberadaannya, sama-sama ada, bukan diadakan, dan sama atau setara, sederajat atau setara. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ayat-ayat yang saya sertakan bagi setiap kita. Coba buka boleh 2 Korintus 13 ayat 14. Ini sebuah penutupan dalam setiap doa Paulus pada umumnya. Kasih karunia apa? Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah yaitu Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi jelas ya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus dalam doa penutup, bahkan dalam formula baptisan pun ya kita bisa temukan ya bahwa ada ketiga pribadi itu. Nah, masuk kepada pembahasan mengenai lebih mendalam atau lebih lanjut tentang pembuktian Allah Tritunggal dalam PL dan dalam PB. PL Perjanjian Lama, PB Perjanjian Baru. Di dalam PL atau PB kita menemukan adanya indikasi tentang kejamakan pribadi Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 ada kata kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada yang memandang itu Allah dengan malaikat. Tidak tepat. Karena apa? Karena kita ini segambar dan serupa dengan Allah, bukan malaikat. Dan malaikat tidak pernah terlibat dalam menciptakan. Lihat di sepanjang Alkitab, kita nggak pernah menemukan ada malaikat yang dilibatkan oleh Tuhan untuk menciptakan. Tapi banyak sekali kita temukan dukungan ayat yang menegaskan bahwa Bapa melibatkan anaknya dalam menciptakan. Ya, nanti ada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, dan ada Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Dan Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu jangan heran ya, hebat sekali Pak Pendeta ini bisa menghafal banyak ayat. Udah 5 bulan saya hafal ini. Udah 5 bulan. Makanya saya agak turun ini 2 ons. Ya. Ya, jadi baiklah kita. Itu adalah sebuah indikasi yang menunjukkan ada kejamakan dalam diri Allah. Atau coba kita buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim, Allah. Ya, Allah. Jadi ada keterlibatan Allah Tritunggal. El itu adalah bentuk tunggal dari Allah atau Eloah. Tapi pakai im. Ya. Pakai imbuhan im. Jadi itu menyatakan adanya kejamakan. Elohim. Berarti ada kejamakan dalam Allah. Dalam diri Allah. Yang nanti makin diperjelas dengan Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Ya, yang seperti saya katakan tadi. Dalam konteks PL belum kita pahami Bapa, Putra, Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan kata Elohim. Gitu loh. Nah, ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi
samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus terlibat nggak dalam penciptaan? Terlibat ya? Jelas ya? Lalu ayat yang ketiga, di mana letak firman terlibat? Nah, ini menarik ya. Sekaligus kita harus hati-hati karena nggak sedikit orang salah memahami ayat ini. Ya, nggak sedikit orang salah memahami ini, bahkan kelompok bidat menggunakan ayat ini untuk menjelaskan Yesus diciptakan. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Alkitab berkata bahwa Allah adalah terang. Aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Nah, kalau kita lihat ayat ini, berarti terang diciptakan atau enggak? Jadilah terang, diciptakan enggak? Berarti Yesus diciptakan ya? Ada yang iya, ada yang tidak. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dalam Injil Yohanes. Lalu ayat ini mengatakan, terang dijadikan, terang diciptakan. So, what about the conclusion? Yesus dicipta? Oh, ini T-nya kecil. Masalah huruf kecil dipersoalkan. Ini mulai dikeluar kekristenannya. Pokoknya dia Tuhan apa. Ya kan, ini T besar, T kecil. Memang pengaruh itu. T-nya kecil, ada lagi. Hah? Angkat tangan, pas. Ya. Call a friend? Ya. Ini figuratif. Hanyalah sebuah gambaran. Nah, begini jawabnya. Coba pahami dengan pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di mana posisi firman dalam penciptaan? Ketika kita melihat ayat 1 sampai 3, di kata berfirman. Allah menciptakan terang dengan menggunakan firman. Yesus itu kan logos, firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah logos. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Sang firman ikut terlibat dalam menciptakan. Allah menciptakan terang dengan menggunakan firman. Jadi firman dalam pengertian Yesus nggak pernah diciptakan. Bisa nangkap? Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Biasanya kan kalau orang dapat insight itu, wow, dahsyat sekali deh. Kan gitu ini. Wow. Ya kan, bisa aja. Ya, jadi firman yang dimaksud di situ bukanlah Yesus, tapi Allah menciptakan terang justru dengan menggunakan firman. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam penciptaan. Ini sebenarnya senada dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa ada ketergantungan Bapa terhadap Anak dalam penciptaan alam semesta. Coba buka. Yohanes 1 dari ayat 2 deh. Ayat 2 sampai nanti ayat 4. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus itu kekal. Yesus itu sudah bersama-sama dengan Allah sebelum segala sesuatunya diciptakan. Jadi ia pada mulanya bersama-sama dengan siapa? Dengan Allah. Nah, next. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Sang Logos, Yesus. Dan tanpa dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Jadi pencipta itu siapa? Yesus. Jadi kalau kita lihat ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 nanti, kita bisa melihat ketergantungan Bapa dalam menciptakan alam semesta dengan anaknya, terhadap anaknya. Jadi tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Terang manusia. Hanyalah dia satu-satunya pribadi yang bisa mempersembahkan, menganugerahkan kehidupan kekal bagi setiap kita. Atau Zoe. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Itu juga termasuk ayat yang paling sering disalahpahami. Yohanes 10 ayat 10. Ya kan, apalagi para pengkhotbah teologi kemakmuran, teolog kemakmuran, yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan teologi kemakmuran. Itu sebenarnya ayat luar biasa. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, para pendeta kemakmuran itu yang disorot apa? Kelimpahannya. Jadi kita percaya Yesus supaya kita kaya. Jadi kalau kita nggak kaya, nggak percaya Yesus.
Jadi kalau Bapak Ibu miskin, itu karena Bapak Ibu nggak sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena menurut ayat ini kita bukan hanya kaya, melimpah. Nah, itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab dalam hal penafsiran Alkitab, sesuka-sukanya. Iya. Nah, ini saya agak keluar sedikit ya. Sama seperti ini kesalahan umum, tapi sebenarnya menggelitik saya kalau saya lagi ibadah gitu loh. Misalnya, ya kan, lagi ibadah, terus yang hadir cuma sedikit, 2-3 orang. Lalu dipakailah ayat Alkitab Matius 18 ayat 20. Ya kan, hanya 2-3 orang yang hadir, Allah hadir di tengah-tengahnya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau jemaat kita hanya dikit. Itu konteksnya bukan jemaat, itu konteks hukum. Itu konteks hukum, di mana kalau ada sebuah kesalahan, sebuah kesaksian dinyatakan sah kalau ada 2-3 orang saksi. Nah, kesaksian 2-3 orang itu disahkan oleh Tuhan. Itu maksudnya, bukan konteks ibadah, Bambang. Bisa nangkap? Jangan perkosa ayat Alkitab. Ya kan, makanya, ya kan, temukanlah gereja-gereja atau pendeta yang dekat dengan Alkitab, bukan dekat dengan rumah. Ya kan, meskipun gereja jauh, tapi kan dekat dengan Alkitab. Oke, kita gereja dimanapun gak jadi masalah. Tapi temukanlah gereja yang benar-benar menyampaikan kebenaran yang murni. Amin. Kebenaran yang memang kebenaran gitu loh. Yang benar-benar serius menggumuli teks dan konteks. Dan yang membawa setiap jemaat makin mengagumi Yesus, bukan mengagumi pendetanya. Iya, ada gereja yang seperti itu gitu loh. Iya kan, kalau pendetanya itu dikritik, ya kan, mereka marahnya setengah mati gitu loh. Oh, radikal untuk membela. Ketika Yesus dihina biasa aja dia. Bapak Ibu yang paling kenceng kayak sok tahu gitu loh. Terus ayat 10 tadi. Apa tadi? Ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Yang menjadi poin utamanya adalah kata hidup, zoe, hidup yang berkualitas, hidup yang kekal. Dan hidup yang berkualitas, hidup yang kekal, bagi Yohanes itu disamakan dengan hidup yang berkelimpahan. Dan itu adalah satu kehidupan yang hanya bisa diberikan oleh Allah, yaitu Yesus. Bisa paham? Gak ada yang tepuk tangan ya, luar biasa. Jadi malu saya ini ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ada begitu banyak konteks dalam Alkitab yang menunjukkan ada kejamakan pribadi dalam Allah Tritunggal. Misalnya dalam Kejadian 11 ayat 7, marilah kita mengacau balaukan bahasa mereka. Ketika penduduk pada waktu itu bersatu untuk mendirikan Menara Babel. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13 dan 17, dalam konteks pembaptisan Tuhan Yesus, ada Bapa yang berkata-kata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada Yesus yang dibaptis dan ada Roh Kudus dalam bentuk merpati. Ini menarik ya, dalam waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, ada 3 pribadi yang berbeda yang menampakkan diri. Ini bukti ketertunggalan Allah. Ya, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, jadi Sabellianisme, modalisme, oneness, Pentakostal itu gugur seketika. Karena kita bisa melihat sekaligus gitu loh, dan bersama-samaan ketiga pribadi ini menampakkan diri di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Ya, jadi kalau Yesus itu bukan pribadi yang berbeda dengan Bapa, sebenarnya ya banyak keanehan dalam Alkitab yang kita temukan yang tidak bisa kita jawab. Banyak bahasa-bahasa yang aneh yang kita temukan dari diri Tuhan Yesus. Kalau kita nggak menganggap bahwa Bapa dan Yesus itu pribadi yang berbeda, bahkan bisa kita simpulkan Yesus adalah komunikator terburuk dalam sepanjang masa. Kalau seandainya kita nggak menyimpulkan Yesus pribadi yang berbeda dengan Bapa, gimana kita nggak mengatakan dia yang paling buruk? Wong ketika misalnya dia berdoa, Matius 26 ayat 39. Bapa, sekiranya cawan ini berlalu. Nah, kalau Bapa itu adalah dirinya sendiri, Yesus sendiri adalah Bapa, nggak aneh itu. Masa dia berdoa sama dirinya sendiri? Bapa, sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku. Kan lucu kali, Pak. Bisa nangkap? Atau waktu disalibkanlah, Eloi, lama sabachthani, God, why have you forsaken me? Kalau Yesus dan Bapa itu sama, pribadi yang sama, ngapain dia teriak-teriak? Bisa nangkap? Kan aneh kan?
Ngapain dia bilang, aku diutus oleh Bapa? Kalau dia adalah Bapa itu sendiri, ngapain dia mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa? Kan aneh komunikasi Tuhan Yesus. Itu bahasa paling aneh gitu loh. Atau pribadi yang punya kepribadian ganda. Kan gitu. Orang yang kepribadian ganda itu kan begitu kan. Bisa ngomong sendiri dengan pribadi yang satu, tiba-tiba dia pribadi yang lain. Nah, yang begini-begini kita temukan di mana banyaknya? Di gereja, masuk di gereja kan orang kudus semua, kayak malaikat. Kayak malaikat bukan malaikat. Kan tolong digarisbawahi, kayak malaikat. Ya kan? Ya kan? Yang jahatnya mulutnya di luar sana luar biasa sampai di gereja. Haleluya, puji Tuhan, glory Tuhan yang baik. Haleluya, amin. Ya, jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Coba Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Gini deh, saya bahas sedikit ya. Nanti boleh dibuka Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16, 14 dulu. Ini nggak mungkin tidak Roh Kudus, pasti Roh Kudus. Dan kalau ada orang yang membantah bahwa ini bukan Roh Kudus, tapi Mr. M, konsekuensinya ini. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripadaku. Sesuatu yang disampaikan oleh Roh Kudus itu sesuatu yang diterima dari siapa? Yesus. Dari Yesus. Dan tugas utama dari Roh Kudus ya ini, ayat ini, memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus dalam konteks Injil Yohanes maksudnya apa? Membawa setiap orang untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Mr. M percaya nggak Yesus Tuhan? Mr. M percaya nggak Yesus juru selamat? Ini yang saya bilang tadi, boleh bodoh tapi jangan sempurna, Pak. Sempurna kali Pak bodohnya, Pak. Ini baru satu bagian dari banyak bagian untuk menghantam kebodohan mereka. Ya kan? Tapi kan kita harus hati-hati kali. Biar aman kita. Berselamat. Ya. Jadi jelas sekali. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini tugas atau peran utama dari Roh Kudus, memuliakan Yesus dalam pengertian membawa setiap orang untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Oke, next. Nah, tentu kita perlu ya penambahan dasar teologis terkait dengan Tritunggal ini. Dalam Perjanjian Lama, tentu seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita belum memahami secara baik, secara mendalam tentang Tritunggal itu. Dan kalaupun kita lihat Perjanjian Lama, keesaannya yang lebih menonjol daripada ketigaannya atau kejamakan pribadinya. Tapi sekali lagi dalam konteks PB nanti, dengan terang benderang kita melihat doktrin Allah yang Tritunggal melalui penyataan Yesus Kristus. Penyataan Yesus bukan hanya sekedar dia adalah yang final, tapi dia adalah yang sempurna. Bukan hanya dia yang final, tapi dia adalah yang sempurna. Penyataan sempurna dari Allah. Nah, Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Yesaya 61 ayat 1 merupakan kutipan yang dikutip oleh Lukas 4 ayat 18. Ya. Coba Yesaya 61 ayat 1 dikatakan demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku, Roh Kudus ya, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Yahweh Bapa. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remung hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat ini dikutip oleh Yesus sendiri dan dia mengenakan ayat ini pada dirinya. Lukas 4 ayat yang ke-18. Jadi dia berbicara ada Tuhan, ya, ada Roh Tuhan. Ada Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam dirinya, dan Bapa yang memberikan utusan atau misi kepada sang anak. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab apa?
Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Jadi Bapa yang menginisiasi idenya, pemikirannya, gagasannya. Lalu Yesus sebagai pelaksana, eksekutor. Dan Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan itu pada diri setiap orang percaya. Coba 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan apa? Rencana Allah Bapa. Jadi rencana atau idenya itu berasal dari Bapa. Dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sang aplikator. Yang eksekutor karya keselamatan siapa? Yesus. Yang mati itu dalam konteks Injil adalah Yesus, bukan Bapa atau Roh Kudus. Bahkan dalam konteks pemahaman Yahudi nggak pernah dikatakan bahwa Bapa yang mati. Ya, jadi yang mati siapa? Yesus. Jadi Bapa yang punya ide, menginisiasi gagasannya, lalu Yesus sang eksekutor dan Roh Kudus sang aplikator yang mengaplikasikan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam diri setiap orang percaya. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Nah, Bapak Ibu kalau bisa ayat-ayat ini dihafal, dipahami ya, bukan hanya dihafal, diketahui ya, udah pasti. Tapi kalau sebisa mungkin penjelasannya juga dikuasai. Jadi Bapak Ibu nanti kan ini direkam di YouTube, nanti bisa diulang-ulangi lagi supaya kita makin paham. Sebelum nanti kita masuk kepada penjelasan yang lebih dalam, ya kan, Trinity in depth gitu loh. Ya, bagaimana kita lebih mendalam memahami Tritunggal di pertemuan yang kedua di bulan Agustus. Kalau bisa Bapak Ibu ajak sebanyak mungkin orang. Ya, ajak sebanyak mungkin orang. Karena ini salah satu doktrin yang paling banyak dikritik dan dianggap tidak alkitabiah. Padahal ini sebuah keyakinan yang bukan muncul di ruang hampa. Gitu loh, bukan satu keyakinan yang tanpa dasar. Ini kuat sekali dasarnya. Masalahnya kan kita malas belajar. Ini masalahnya. Jadi seakan-akan ya nggak kuat doktrin ini. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal bukan karena nggak kuat, tapi kita nggak belajar. Tapi kalau kita belajar, gampang sekali kita jawab semua pertanyaan yang ada, kritikan yang ada, serangan yang ada. Tadi Mazmur 110 ayat yang ke-1. Demikianlah firman Tuhan, Bapa. Yod he waw he. Ya, Bapa. Kepada Tuanku, Adoni, anak. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Yang pertama dulu ya, sebelum saya menjelaskan keanehannya. Mazmur 110 ayat 1 ini menjelaskan tentang bahwa Bapa dan Putra itu dua pribadi yang berbeda. Ya, ada Yahweh, Yod He Waw He, dan ada Adoni, Tuanku. Ya, lalu yang aneh di mana? Duduk di sebelah kananku. Nah, seakan-akan Yesus itu hanya tangan kanan. Ya, jadi dia pribadi yang tidak setara dengan Bapa, hanya tangan kanan, duduk sebelah kanannya gitu loh. Nah, benarkah demikian? Nah, kita harus memahami kata duduk di sebelah kanan itu sesuai dengan konteks orang Yahudi, dalam kacamata orang Yahudi. Duduk di sebelah kanan itu bicara tentang apa? Kedudukannya ya, yang setara dengan Bapa. Dia punya kedudukan dan kekuasaan yang sama seperti Bapa. Jadi ketika dikatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa, artinya dia setara dengan Bapa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 61 sampai 62. Coba boleh buka. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Ya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Yuk perhatikan sama-sama ya. Ini bagus sekali, menarik sekali. Bahkan Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa Yesus itu Allah hanya dengan menggunakan ayat ini. Nah, begini penjelasannya. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62 jawabannya. Jawab Yesus apa? Jawab Yesus apa? Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia
duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di sini dari pernyataan Tuhan Yesus. Pertama, dia mengakui bahwa dia adalah Mesias, akulah dia. Yang kedua, pernyataan bahwa dia adalah anak manusia. Ini bukan hanya sekedar anak manusia biasa, tapi ini ada hubungannya dengan Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14 terkait dengan keilahian Tuhan Yesus, bahwa dia punya kemuliaan, keagungan yang sama, kekekalan yang sama dengan Bapa. Bahwa yang lanjut usia ya datang kepada seperti anak manusia. Jadi jelas sekali kalau kita merujuk kepada Daniel 7 ayat 13 sampai 14, kata anak manusia ini berbicara tentang keilahian Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. It's okay. Ayat 14, Markus 14 ayat yang ke-62. Tadi ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu percayalah, itu benar semua. Ya. Benar semua. Jadi Bapak Ibu jangan cek dulu, betul enggak ini? Cek dulu, cek. Aman, ya. Tenang. Oke, jawab Yesus apa? Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, yang ketiga adalah duduk di sebelah kanan. Yang saya bilang tadi, yang dari Mazmur 110 ayat 1. Duduk di sebelah kanan artinya bahwa Yesus mengklaim dia punya kedudukan yang sama, kekuasaan yang sama dengan Bapa, sederajat, setara. Yang terakhir, dan datang yang keempat, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini bicara tentang apa? Dia adalah hakim yang akan menghakimi seluruh dunia, bahkan juga kuasa kegelapan. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim yang akan menghakimi seluruh dunia adalah maha tahu. Karena dia bukan hanya sekedar menghakimi apa yang terlihat, tapi yang tidak kelihatan. Jadi dengan mengakui Yesus sebagai hakim di akhir zaman, tetangga kita kan mengakui kan. Tapi anehnya nggak mengakui dia sebagai Allah. Kalau dia tidak Allah, nggak layak dia menghakimi seluruh dunia. Karena seorang yang akan menghakimi seluruh dunia adalah seorang yang maha tahu. Bisa paham nggak? Dia bukan hanya sekedar menghakimi yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan. Makanya Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Iya kan? Jadi belum kita lakukan kejahatan, Tuhan tahu dalam pikiran kita, udah kita pikirkan kejahatan itu. Dia tahu semuanya. Jadi dengan 4 pernyataan ini jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Lalu Kejadian pasal yang 19 ayat 24. Nah ini menarik Bapak Ibu. Ini menarik ya. Saya akan membuktikan Yesus itu adalah Yahweh. Tapi nanti di pertemuan kedua, seminar yang kedua tentang Tritunggal, di bulan Agustus, nanti saya akan menjelaskan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Yahweh. Yahweh itu adalah nama pribadi Allah. Nama pribadi Allah. Nah, saya jelaskan dulu secara sepintas. Kemudian Tuhan, huruf besar semua. Ini artinya Yahweh. Ya, kalau huruf besar semua itu artinya Yahweh. Ya, ini bukan huruf cacing. Ini huruf Ibrani. Ya. Yod, he, waw, he. Memang tulisan saya memang lebih mirip ke cacing. Tapi ini tulisan Ibrani. Ya. Yod, he, waw, he. Kalau Ibrani itu kan dari kanan ke kiri. Kalau kita dari kiri ke kanan. Yod, he, waw, he. Yahweh. Jadi kalau kita temukan dalam perjanjian lama, kata Tuhan huruf besar semua dalam bahasa Ibrani itu adalah Yahweh. Oke ya. Nah, boleh muncul ayatnya? Ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan apa? Hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ada berapa pribadi di sini? Hah? Kan sebelumnya di Kejadian 18 itu ada 2 peristiwa. Yang pertama Allah mengumumkan kepada Abraham, Yesus mengumumkan. Itu kan teofani kan. Yesus kan ada 3 orang yang menampakkan diri kan. Salah satu diantaranya adalah Yahweh, Yesus Kristus. Gitu loh. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Nah 2 lagi itu malaikat nanti ke Sodom dan Gomora. Hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi dengan menyelamatkan Lot dan anak-anaknya. Nah. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 pribadi, yaitu Allah yang di langit dan Yahweh di bumi, yaitu Yesus Kristus yang sedang bercakap-cakap, penampakan Allah, yang sedang bercakap-cakap dengan Abraham. Kan nanti ada negosiasi kan,
supaya Sodom Gomora tidak jadi dihancurkan. Bagaimana kalau ada 50 orang? Lalu berapa lagi? Nah, terus terakhir 10 kan? Nah, akhirnya dihancurkan karena nggak lebih dari 10. Ada berapa orang yang selamat? Lot, 3 anaknya, dan di bawah 10 kan? Dan 3 anaknya perempuan dan 3 calon mantunya atau sudah menikah. Kita nggak tahu ya, karena teks nggak menjelaskan kepada kita. Jadi ada berjumlah 7 orang di bawah 10. Nah, di sini kita bisa lihat ketika Abraham bercakap-cakap, itu adalah Yahweh. Adalah Yesus yang adalah Yahweh yang menampakkan diri kepada Abraham. Tapi yang akan menjatuhkan belerang dari atas. Siapa? Bapa. Jadi Bapa dan Yesus itu punya nama yang sama, yaitu Yahweh. Kenapa Yesus juga bisa disebut sebagai Yahweh? Karena Yahweh itu esensi utamanya adalah yang menyelamatkan. Nama Yesus itu dari bahasa Ibrani Yehosua, artinya yang menyelamatkan. Yesus Kristus, Kristus. Itu artinya yang diurapi. Yesus Kristus artinya apa? Juru selamat yang diurapi. Jadi Yesus adalah Yahweh. Karena dalam konteks PL, Allah berulang kali menyatakan bahwa dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Nah, ketika kita melihat perjanjian baru, yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan siapa? Berarti Yesus adalah Yahweh. Bisa nangkap Bapak Ibu? Nanti lebih nangkap ketika kita masuk ke bulan Agustus di pertemuan kedua. Bapak Ibu, ternyata waktunya itu cepat sekali berlalu. Ini tinggal 2 menit lagi. Saya boleh minta 5 menit lagi nggak Pak Ketua? Oke ya. Oke. Nah, perjanjian baru itu banyak sekali ya, tentunya. Banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan kejamakan pribadi dari Tuhan kita dan juga hakikatnya yang adalah satu. Coba kita buka secara cepat ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu apa? Satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Lalu, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi meskipun Paulus mengakui ada 3 pribadi yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi diakui ketiganya itu adalah satu. Lalu bisa kita buka dalam Efesus 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti secara khusus saya akan menjelaskan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 atau 19 deh. Ya. Oke, sama-sama kita baca 1 2 3 ya. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi satu roh yaitu Roh Kudus. Satu Tuhan yaitu Yesus. Lalu satu Allah yaitu Bapa. Tetap dipertahankan kesatuannya meskipun dia menjelaskan ada 3 pribadi di sana. Lalu Matius 28 ayat yang ke-19. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini formulasi Tritunggal. Dalam bahasa asli, kata nama itu dalam bentuk tunggal. Toonoma, tunggal bentuknya. Tunggal. Tapi ada berapa yang disebutkan? Siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Hendak menegaskan, meskipun ada Bapa, Putra, Roh Kudus yang ada 3 pribadi, tapi mereka toonoma, satu nama, satu hakikat. Bisa dipahami? Jelas? Satu hakikat. Terakhir, dari sekian banyak ini saya bingung mau ambil yang mana, saking banyaknya.
Ya kan, gaya kali ya. Iya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 deh. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, nanti kan begini Bapak Ibu. Nanti di pertemuan selanjutnya, tadi kan saya sudah spill juga bahwa Bapa, Putra, Kudus adalah Yahweh, menjadi fokus saya dalam materi selanjutnya. Dan juga akan menjelaskan tentang pergumulan Allah Tritunggal, tentang Allah Tritunggal dalam sejarah konsili. Ada 7 konsili utama, 7 konsili ekumenis utama dalam sejarah gereja, dari abad ke-4 sampai abad ke-8. Nanti saya jelaskan secara garis besar dan secara khusus yang terkait dengan Allah Tritunggal. Kalau sekarang nggak memungkinkan, karena untuk menjelaskan sejarah itu pun butuh waktu yang panjang. So, untuk yang ini saya skip dulu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu diharapkan hadir. Itu sebenarnya bahasa sederhananya, ya. Oke. Tadi ayat apa ya? Oh ya. Ya. Ayat 16, yuk sama-sama kita baca yuk. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Next verse. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Dan jadi sebenarnya dengan kita melihat Injil Yohanes, kan terang benderang Tritunggal itu kan. Jelas sekali, berulang-ulang kali gitu loh. Bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan, Bapa mengurus anak, ya kan, anak mengurus Roh Kudus. Ya kan, anak memuliakan Bapa, nanti Roh Kudus memuliakan Yesus. Itu terang benderang. Makanya saya sebutkan, bukan tanpa dasar ya, bahwa Injil Yohanes, Injil Tritunggal, Injil Trinitarian. Barang siapa yang menolak doktrin Tritunggal, silakan buang Injil Yohanes. Karena itu Injil Tritunggal. Oke Bapak Ibu ya. Jadi jelas sekali bagi setiap kita, doktrin Tritunggal bukan sesuatu yang tidak berdasar. Itu sesuatu yang dijelaskan dengan begitu luar biasanya. Perlu untuk kita mengumpulkan sebanyak mungkin data dari PL dan PB. Dan seperti yang saya katakan tadi, PL ya banyak menekankan keesaannya, tapi tetap ada kejamakan pribadinya. Tapi menjadi terang benderang dalam konteks PB, waktu Yesus berinkarnasi, ia menyatakan diri dalam rupa manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Jadi Allah yang benar adalah Allah yang Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati.